Puji Tuhan, teman-teman yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi dengan channel saya Budiman Saputra. Dalam video kali ini, saya ingin membahas tentang iman yang disertai dengan perbuatan. Nah, banyak orang percaya mengaku bahwa mereka adalah orang yang beriman, mereka adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi kita mau koreksi dulu melalui Alkitab, apakah mereka itu hidup di dalam iman yang disertai dengan perbuatan atau hanya sebatas iman KTP saja. Untuk itulah dalam video ini saya ingin memberikan pengarahan atau memberikan penjelasan kepada kita semua untuk kita sama-sama belajar melalui Alkitab mengenai iman yang disertai dengan perbuatan. Oke, untuk next video ini silakan tonton sampai selesai, jangan di skip dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Oke, kita langsung saja. Di dalam Yakobus pasal 2 ayat 14, firman Tuhan mengatakan, "Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan?" Kemudian ayat yang ke-17, firman Tuhan mengatakan, "Demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati." Nah, saudara, teman-teman yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat sangat jelas firman Tuhan mengatakan bahwa iman yang tidak disertai dengan perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kita tahu ya, sekarang ini ada begitu banyak orang-orang percaya, orang-orang Kristen ya, mereka hidup tidak disertai dengan perbuatan. Mungkin mereka adalah orang yang percaya kepada Tuhan, mereka adalah orang Kristen, mereka adalah orang percaya, tetapi mereka tidak melakukan setiap perintah Tuhan, tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kehidupan mereka bertolak belakang dengan apa yang mereka imani. Untuk itulah dalam surat Yakobus ini mengatakan bahwa jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Perlu kita sadari, saudara, teman-teman, jika kita memiliki iman yang seperti ini, maka kita harus bertobat. Kita harus memperbaiki diri. Kita harus memiliki iman yang sesuai dengan kehendak Allah. Bukan kita memiliki iman yang semau hati kita. Bukan kita memiliki iman sesuka hati kita, tetapi kita memiliki iman seturut dengan kehendak Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan dan melakukan setiap perintah Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Untuk apa kita percaya kepada Tuhan, kita rajin beribadah kepada Tuhan, tetapi kita sama sekali tidak melakukan perintah Tuhan, yaitu mengasihi saudara kita. Percuma kita beribadah, tetapi jikalau hidup kita tidak menjadi berkat bagi orang lain, itu sama saja kita memiliki iman yang tidak disertai perbuatan. Karena Tuhan mau kita menunjukkan buah-buah roh, buah-buah kasih di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari pada saat ini kita mau belajar dari firman Tuhan ya, untuk melakukan setiap perintah-perintah Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Nah, bagaimana kita mengasihi Tuhan? Kita mengasihi Tuhan yaitu kita beribadah kepada Tuhan, kita melayani Tuhan, dan kita juga melakukan setiap perintah Tuhan yang tertera di dalam Alkitab. Dan juga kita juga harus mengasihi sesama kita. Untuk apa kita mengasihi Tuhan tetapi kita membenci sesama kita? Itu sama saja kita adalah seorang pendusta. Karena Tuhan tidak menghendaki kita mengasihinya, tetapi kita membenci sesama kita. Untuk itu kita harus imbangi, kita mengasihi Tuhan dan juga kita mengasihi sesama kita. Nah, inilah yang disebut dengan iman yang disertai dengan perbuatan atau iman yang bisa menyelamatkan, ya. Karena iman yang menyelamatkan itu juga adalah ada kaitannya dengan apa yang kita perbuat di dalam dunia ini. Segala perbuatan kita itu akan dipertanggungjawabkan. Kita sudah tahu bahwa kematian Yesus Kristus sudah menebus dosa kita, ya, sudah memenangkan kita dari jeratan belenggu dosa.
Tapi bukan berarti dari kematian Yesus Kristus itu membuat kita menjadi bebas untuk berbuat dosa, tidak. Tetapi di mana kita harus tetap menjaga keselamatan itu dengan melakukan perintah Tuhan. Bukan hanya sebatas percaya kepada Tuhan, tetapi kita mau melakukan perintah Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan juga bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan perintah Tuhan, mereka yang setia melakukan perintah Tuhan, ya mereka yang mau dengar-dengaran kepada perintah Tuhan. Untuk itu, mari kita sebagai anak-anak Tuhan dimanapun kita berada, kita mau mengintrospeksi diri. Kita tidak perlu untuk mempersalahkan si A, si B, dan si C. Tetapi mari kita mengoreksi hidup kita masing-masing kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan jika hidup kita selama ini belum berkenan kepada Tuhan. Mari kita ambil langkah saat ini untuk menjadi iman yang disertai perbuatan, karena itulah yang dikehendaki Tuhan, ya. Dan kita harus tetap percaya bahwa apa yang kita lakukan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dalam nama Yesus.